Modul 7, Types of Fact-Finding Technique. Tujuan dari modul 7 ini adalah mahasiswa bisa menggunakan tipe-tipe dari fact-finding technique. Fact-finding technique ini memiliki beberapa jenis, yaitu adalah 1. Examining documentation, kedua adalah interviewing, ketiga adalah observing the enterprise in operation, keempat research, dan kelima questionnaires. Pertama, examining documentation. Ini kita mengumpulkan semua dokumentasi-dokumentasi, baik dokumentasi di dalam proses input, di bagian prosesnya sendiri, kemudian di bagian outputnya. Contohnya adalah di dalam proses input itu adalah KTP, fotokopi KTP, kemudian formulir registrasi, kita kumpulkan. Di bagian prosesnya, misalkan rumus-rumus yang ada di dalam proses tersebut. Contoh, menghitung harga pokok penjualan. Dengan FIFO, LIFO tentunya berbeda dengan average. Kemudian di tahapan output, itu dikumpulkan semua laporan-laporan, nota-nota, bukti-bukti penerimaan. Contohnya adalah laporan penjualan, laporan pemesanan, laporan retur penjualan. Di jenis fact finding yang kedua, interview. Di sini interview ada dua jenis, yaitu terbuka dan tertutup. Artinya interview yang tertutup adalah interview yang sudah kita batasi untuk si responden itu menjawab. Sementara yang terbuka itu adalah si responden dapat memberikan jawaban sesuka hati dari responden tersebut. Kemudian jenis fact finding ketiga adalah observasi, di mana kita datang mengamati apa yang terjadi dan menuliskan hasil pengamatan itu dalam bentuk laporan. Teknik fact finding yang keempat itu adalah research, adalah meneliti dengan menggunakan teori-teori yang sudah dilakukan oleh researcher, peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian kita meneruskan dengan teori-teori baru yang ada. Research ini memerlukan waktu yang lama. Sedangkan yang jenis kelima itu membuat kuesioner. Teknik yang paling mudah dan cepat untuk mendapatkan hasilnya, yaitu dengan membuat sekumpulan pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan ke responden, baik lewat internet atau menyebarkan brosur-brosur yang berisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini kita akan lihat kelebihan dan kelemahan dari teknik interview. Jadi secara kelebihannya, teknik interview ini adalah mengizinkan yang diinterview itu bebas untuk merespon. Kemudian mengizinkan yang diinterview itu merasa menjadi bagian dari proyeknya. Kemudian si yang interview itu bisa mengamati gerakan bahasa tubuh dari yang diinterviewnya. Kekurangannya adalah sangat menyita waktu dan biaya. Kemudian hasil yang didapat itu tergantung dari keahlian dari orang yang memberikan interview. Kemudian keberhasilannya juga ditentukan oleh kejujuran dari yang diinterviewnya sendiri. Kemudian kelemahan dan kelebihan dari observasi.
Kelebihannya adalah memvalidasi semua kenyataan dengan apa yang dilihat oleh mata. Kemudian observer dapat menentukan penjelasan data secara fisik di tempat dia melakukan observasi. Relatif tidak mahal. Kemudian observer dapat bekerja sesuai ukuran yang dipakai. Kekurangan dari observasi adalah banyak yang hilang. Karena apa yang dilihat belum tentu sama dengan yang terjadi. Beberapa pekerjaan bisa saja tidak sempat atau tidak terlihat oleh mata kita. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari riset. Kelebihannya adalah pemecahan dari riset itu sebelumnya mungkin sudah ada dan dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan kita tinggal mengembangkan. Kedua adalah peneliti dapat melihat bagaimana kita memecahkan masalah yang sama atau kebutuhan yang sama. Yang ketiga adalah peneliti dapat melihat pengembangan dari penelitian tersebut secara up to date. Kekurangan dari riset ini adalah penelitian-penelitian terdahulu mungkin saja tidak memecahkan masalah yang ada di organisasi tersebut. Kemudian bisa saja memerlukan waktu yang lama dalam melakukan penelitian tersebut. Kelebihan dan kelemahan dari kuesioner. Kelebihannya, responden dapat melengkapi dan mengembalikan kuesioner dengan nyaman. Kemudian, relatif tidak mahal. Responden dapat memberikan kenyataan yang real sebagai responnya dan disimpan sebagai suatu kerahasiaan. Hasil dari kuesioner tersebut dapat ditabulasikan dan dianalisis secara cepat. Kekurangan dari teknik ini adalah jumlah dari responden bisa saja sangat kecil dibandingkan dengan jumlah populasi sebenarnya. Kemudian, hasil dari kuesioner dikembalikan dengan tidak lengkap. Kelemahan yang lainnya adalah yang melakukan teknik ini tidak dapat melihat bahasa tubuh dari yang mengisi kuesioner tersebut. Demikianlah modul 7 ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa.